Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan masuk ke dalam materi pada bab 3, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan. Anak-anakku bisa lihat materi ini pada buku Mozaik pada halaman 43. Nah, sebelum anak-anakku sekalian mengikuti materi ini secara lanjut, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran materi kali ini, yaitu yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan dan membentuk penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel dalam kurung linear, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang keempat, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel dalam kurung linear, kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Nah, dalam kompetensi dasar ini harus anak-anak sekalian capai dalam proses belajar mengajar ini. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan yang diperoleh itu diantaranya berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel atau yang biasa disingkat SPLDV, sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disingkat SPLTV, dan sistem persamaan linear dan kuadrat atau biasa disingkat SPLK. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, materi sistem persamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat sudah anak-anakku sekalian pelajari di bangku SMP, bukan? Nah, khusus pembahasan kali ini kita akan membahas tentang SPLTV. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SPLTV? Yang dimaksud dengan SPLTV adalah singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel, berbeda dengan SPLDV. SPLDV ini yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Bedanya di mana? Yaitu kalau SPLDV mempunyai 2 variabel, sedangkan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang SPLTV, yaitu memiliki 3 variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1. Adapun variabelnya, anak-anakku sekalian bisa mengambil huruf apa saja, tetapi umumnya huruf yang kita pakai yaitu X, Y, atau Z. Nah, dan adapun bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini yaitu ada AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, dengan A, B, C adalah bilangan real dan A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa lihat ada X, Y, dan Z. Nah, ini disebut variabel. Dan ada A koefisien dari X, B koefisien dari Y, C koefisien dari Z, dan D yaitu disebut konstanta. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang disajikan secara bersamaan disebut sistem persamaan linear 3 variabel.
Nah, adapun contoh 3 variabel yaitu A1 X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, dan A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, dan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 adalah bilangan real. Nah, adapun keterangannya, anak-anakku sekalian bisa lihat di sini ada X, Y, dan Z, yaitu disebut variabel, dan A1, A2, dan A3 yaitu koefisien dari apa? Y. Toh sini ada A1X, A2X, A3X yaitu koefisien dari Y. Nah, selanjutnya B1, B2, B3. Nah, anak-anakku perhatikan di sini B1, B2, B3 yaitu koefisiennya dari mana? Ada Y. Nah, C1, C2, C3 koefisiennya apa? Z. Oke. Nah, adapun tadi di atas ada D1, D2, dan D3 yaitu disebut konstanta. Adapun ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Yang ketiga, yaitu ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, sebagai contoh, carilah himpunan penyelesaian SPLTP berikut ini dengan menggunakan metode substitusi. Nah, persamaan pertama ada X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Dan persamaan kedua ada 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Dan persamaan ketiga ada 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu persamaan yang paling sederhana. Nah, dari ketiga persamaan yang ada, persamaan pertama lebih sederhana. Dari persamaan pertama, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut. Nah, ada persamaan pertama yaitu X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Nah, untuk memperoleh nilai X, nilai minus 2Y tambah 2 sama dengan 6 berpindah ruas ke kanan sehingga menghasilkan nilai X yaitu sama dengan 2Y dikurang Z tambah 6. Nah, kenapa hasil X di atas yaitu 2Y bukan negatif 2Y? Karena X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6 ini berpindah ruas, makanya dari negatif 2Y menjadi positif. Nah, selanjutnya kita substitusikan variabel atau peubah X ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua yang mana? Tadi ada di sini ada 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, dan selanjutnya 3. Kita substitusikan nilai X. Kita ganti nilai X ini menjadi tadi di atas saya ibu jelaskan yaitu 2Y dikurang Z tambah 6 ditambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, kita kalikan, kali masuk ini 3 kali 2 berarti hasilnya 3 dikali 2Y berarti hasilnya 6Y. 3 dikali Z hasilnya 3Z dan 3 dikali 6 hasilnya 18. Ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang sejenisnya. Di sini ada 6Y ditambah Y berarti
nilai Y ini kan ada 1 tapi tidak dituliskan, maka 6Y ditambah. Misal 1 kan, di sana ada 1 yaitu Y. 6Y ditambah Y hasilnya 7Y dikurang. Nah, 3Z minus 3Z dikurang 2Z hasilnya 5Z ditambah tetap 18 dikurang 4. Nah, selanjutnya ada 7Y dikurang 5Z sama dengan 4 dikurang 18. 7Y dikurang 5Z sama dengan 4 dikurang 18 hasilnya minus 14. Nah, kita tadi sudah mendapatkan nilai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita substitusikan kembali variabel X ke dalam persamaan ketiga. Nah, kita tadi mensubstitusikan ke dalam variabel keberapa? Kedua. Nah, sekarang ke dalam persamaan ketiga, yaitu variabel ketiga. Nah, variabel ketiga yang mana? Ada 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, seperti tadi, nilai X kita ganti dengan 2Y dikurang Z tambah 6. Berarti 7 dalam kurung, karena kita ganti nilai X yaitu 2Y dikurang Z tambah 6. Tetap ini dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita kalikan 7 kali 2Y hasilnya 14Y. 7 kali Z hasilnya 7Z. Dan 7 dikali dengan 6 hasilnya 42. Nah, seterusnya tetap ada 6X dikurang Z sama dengan 10. Nah, selanjutnya lagi kita selesaikan yang sejenisnya. Ini ada 14 dikurang 6Y, berarti hasilnya dikurang 6Y. 14 dikurang minus 6Y, berarti plus ketemu minus hasilnya positif. Nah, jadi berarti 14Y dikurang minus 6Y hasilnya positif 8Y. Selanjutnya ada 7Z dikurang 7Z ditambahkan dengan Z. Di sini kan nilai Z ada 1 bukan ya? Berarti kita 7Z ditambah Z berarti hasilnya 8Z. Nah, tetap ini 42, tetap tambah 42 sama dengan 10. Selanjutnya 8Y dikurang 8Z sama dengan 10 dikurang 42. Yaitu hasilnya 8Y dikurang 8Z sama dengan hasilnya 10 dikurang 42 hasilnya negatif 32. Nah, perhatikan hasil akhirnya yaitu Y dikurang Z sama dengan negatif 4. Kenapa demikian? Karena 8Y dikurang 8Z sama dengan negatif 32 disederhanakan menjadi hasilnya yaitu Y dikurang Z sama dengan negatif 4. Selanjutnya persamaan pertama tadi dan persamaan kedua membentuk SPLDV Y dan Z. Yaitu persamaan pertama ada 7Y dikurang 5Z sama dengan negatif 14. Dan persamaan kedua kita peroleh tadi yaitu Y dikurang Z sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kita selesaikan SPLDV tersebut dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan yang paling sederhana di sini ada persamaan kedua, yaitu Y dikurang Z sama dengan negatif 4. Nah, kita pindah ruaskan ya, berarti Y sama dengan Z dikurang 4. Nah, substitusikan peubah Y ke dalam persamaan pertama. Berarti persamaan pertama tadi ada 7Y kurang 5Z sama dengan
negatif 14. Nah, kita ganti lagi nilai Y-nya tadi ada di atas, Z dikurang 4 berarti 7. Nilai Y diganti dengan Z dikurang 4 dikurang 5Z tetap sama dengan negatif 14. Nah, kita kalikan masuk. 7 dikali X hasilnya 7 dikali Z hasilnya 7Z. 7 dikali 4 hasilnya 28 tetap 5Z sama dengan negatif 14. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang sejenisnya. Ada 7Z dikurang negatif 5Z berarti hasilnya 2Z. Positif ketemu negatif hasilnya kan positif. Berarti selanjutnya tetap ya 28 dan negatif 14. Berarti di sini kita selesaikan yaitu 2Z sama dengan negatif 14 ditambah 28. Jadi 2Z sama dengan 14 ditambah negatif 14 ditambah 28 hasilnya berapa? 14 karena negatif kesemu positif hasilnya positif. Selanjutnya kita ada Z sama dengan 2 berpindah ruas yaitu berarti 14 dibagi 2 berarti hasilnya Z sama dengan 7. Selanjutnya kita substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke salah satu SPLDV, misal Y dikurang Z sama dengan negatif 4 sehingga kita peroleh yaitu Y dikurang Z sama dengan negatif 4, Y dikurang 7 sama dengan negatif 4, Y sama dengan negatif 4 ditambah 7, negatif tambah positif berarti hasilnya positif. Berarti di sini ada Y dikurang 3. Selanjutnya lagi kita substitusikan nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 ke salah satu SPLTV, misal X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6, sehingga kita peroleh yaitu X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6, X dikurang nilai Y kita ganti tadi hasilnya 3 berarti sudah kita selesaikan tadi hasilnya 3 berarti 2 Y diganti dengan 3, 2 kali 2 3 2 dalam kurung 3 tambah 7. Nilai 7 ini yaitu hasil substitusi yaitu nilai Z kita ganti dengan 7. Nah, sama dengan 6. X dikurang 6. Kenapa 6? Karena 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah dengan 7 sama dengan 6. Selanjutnya ada X ditambah 1. Kenapa 1? Karena negatif 6 ditambah 7 hasilnya positif berarti sisa 1 sama dengan 6. Selanjutnya X sama dengan 6 dikurang 1. X berarti hasilnya sisa X sama dengan 5. Dengan demikian kita peroleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas adalah 5, 3, dan 7. Baiklah, untuk memastikan bahwa nilai X, Y, dan Z yang diperoleh sudah benar, kalian dapat mencoba dengan cara mensubstitusikan nilai X, Y, dan Z ke dalam 3 SPLTV di atas. Persamaan pertama yaitu X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Nilai X tadi yaitu 5 dikurang 2, nilai Y adalah 3 kali 3 tambah
nilai Z adalah 7 sama dengan 6. Berarti 5 hasilnya 5. 2 dikali 3 hasilnya 6 tambah 7 sama dengan 6. Berarti hasilnya 6 dikurang 6 berarti benar toh. Persamaan kedua, 3X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. 3 nilai X tadi 5, berarti kita ganti nilai X yaitu 5, 3 kali 5 tambah 3 dikurang 2Z. Z tadi nilainya yaitu 7 sama dengan 4. Berarti 3 dikali 5, 15 ditambah 3 dikurang 2 kali 7 hasilnya 14. Berarti sama dengan 4. Benar toh? 4 berarti 4 sama dengan 4. Benar. Selanjutnya untuk persamaan ketiga, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nilai X kita ganti 5, nilai Y kita ganti 3, dan nilai Z kita ganti 7. Berarti 7 dikali 5, 35 dikurang 6 kali 3, 18 dikurang 7 sama dengan 10. Nah, 35 dikurang 18 hasilnya 17 dikurang 7 sisa 10. Benar. Jadi 10 sama dengan 10. Benar. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengambil manfaat dan hikmah dari pelajaran ini. Saya akhiri, wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.